Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan di mana saudara berada, betapa berbahagianya kita di hari ini, betapa kita bersyukur hari ini. Karena bersama-sama kita boleh mengingat rayakan satu peristiwa besar yang oleh karena anugerahnya telah diberikan dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan tepatnya pada hari ini 13 Mei 2021 kembali kita mau beribadah bersyukur kepada Tuhan, mengingat rayakan Yesus Kristus Tuhan. Dia telah naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dan ini satu berita pengharapan yang mulia yang akan memberikan kita semangat dan bergairah untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari siapkan hatimu supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam persekutuan bersama kita pada hari ini, sungguh-sungguh kita boleh mengalami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan atas tiap-tiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di jemaat GSJ Tesalonika. Kami mengucap syukur karena pada hari ini, tepatnya Kamis 13 Mei tahun 2021, kembali kami mau ingat rayakan peristiwa besar bagaimana Kristus yang adalah Tuhan, yang telah menang dari dosa dan maut, telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mempersiapkan tempat bagi kami, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya ini adalah berita pengharapan yang mulia, yang kekal, yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah persekutuan ibadah memperingati Tuhan Yesus naik ke surga dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya. Roh Kudus memimpinnya, sehingga kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada hari ini, kami sungguh mengalami Tuhan. Waktu kami melayani Tuhan, kami sungguh melayani Engkau dan mengalami Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang dilayani, bahkan kami sekalian, sungguh-sungguh mengalami berkat khusus yang daripada Tuhan. Inilah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita percaya, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Dia Yesus Kristus Tuhan yang telah naik ke surga, Dia telah menjadi raja di atas segala raja. Itulah sebabnya kita sekalian dapat menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, layak dipuji, layak disembah. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau yang telah naik ke surga. Alam semesta melukiskan
sembahmu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mulia. Haleluya. Yesus, Hosana bagimu. Hosana. Layak disembah, glory bagimu. Hanya Kau yang layak. Yesus, terpuji namamu. Engkau yang besar, terima kasih. Kami merayakan kemenangan-Mu. Kami merayakan Engkau Yesus Tuhan yang telah naik ke surga. Kami bersyukur kepadamu Allah. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang maha besar. Haleluya. Syukur, syukur, syukur bagimu. Layak, layak, layak dipuji, layak disembah selamanya. Kami yang telah ditebus, kami yang telah diselamatkan, kami menyembah dan memuliakan namamu. Haleluya. Haleluya. Kau menyediakan tempat di surga. Kau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu, yang tetap setia kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan dan tantangan hidup, Engkau merindukan Tuhan,
supaya kami tetap setia kepadamu. Karena jaminan kami adalah Tuhan sendiri, bahwa bagaimana Engkau sudah mengalami kemenangan dan memberikan kemenangan itu juga bagi kami yang percaya kepadamu. Tak henti-hentinya Yesus, kami mempercayai Engkau Tuhan, kami mempercayai Engkau Allah kami. Di dalam namamu Yesus, di dalam namamu Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, ahli waris kerajaan-Mu. Terpuji namamu Yesus, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau terbesar dan Engkau termulia di atas segala-galanya, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan
Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Dia sungguh mulia dan Dia sungguh terbesar dari atas segala yang ada. Puji Tuhan. Dan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan persembahan secara online. Dan kesempatan ini mau informasikan kembali kepada kita akan menyalurkan persembahan kita dengan mentransfer ke rekening yang tertera di bawah ini, yaitu atas nama Lim Li Hong dengan nomor rekening 3262447674. Dan Bapak Ibu Saudara silakan mencantumkan atau memberikan keterangan pada slip atau bukti transfer, apakah persembahan itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, atau persembahan mingguan, atau persembahan lainnya. Bapak Ibu Saudara bisa meneruskan bukti transfer tersebut ke nomor WA 081372758860 atau kepada Bapak Pendeta Wilson Wololi. Dan apa yang kita boleh lakukan, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan, khususnya dalam memberikan persembahan, sebab jelas dalam firman Allah 2 Korintus 7 ayat 9 berkata, Tuhan memberkati orang-orang yang memberikan persembahan dengan sukacita. Haleluya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah setiap persembahan yang akan kami berikan, Tuhan menilik dari tempat-Mu yang maha tinggi dan memberkati tiap-tiap kami yang memberikannya. Apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, atau persembahan mingguan yang siap kami memberikannya. Kami mau melakukannya berdasarkan firman Tuhan, yaitu penuh sukacita. Oleh karena Tuhan memberkati orang-orang yang memberi dengan penuh sukacita. Kami siap memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama kita yang memberi, katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di hari yang luar biasa ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Roh Kudus yang terus kita mohon untuk memenuhi terus kehidupan kita. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat GSC Tesalonika yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini atau pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Mei tahun 2021, seluruh gereja-gereja Tuhan di dunia ini merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti gereja kita juga sedang ikut merayakan akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema rencana agung misi Allah di balik peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, atau master plan Allah berkaitan dengan misi Tuhan di balik peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus ke sorga. Baik, sebelum saya akan membaca firman Tuhan, akan merenungkannya, mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu, karena pada hari ini kami semua masih bisa dapat merayakan akan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah momen kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini memberikan pengharapan, kekuatan bagi kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua yang sedang mengikuti akan ibadah secara live streaming yang disiarkan langsung dari GSC Tesalonika Batam. Bapa dalam sorga, hamba yang akan membawakan firman Tuhan ini terbatas adanya. Oleh karena itu Roh Kudus yang tidak terbatas memberikan kemampuan, kekuatan bagi hamba-Mu sehingga dapat menyampaikan firman Tuhan ini sesuai dengan maksud dan keinginan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah kepada kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama mari kita katakan amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah rencana agung misi Allah di balik peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Baik, firman Tuhan saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Tapi saya hanya akan membaca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mari kita memperhatikan firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini setiap tahun kita mendengarnya. Setiap perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita semua mendengarkan firman Tuhan ini. Karena memang konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 berkaitan dengan prakenaikan Tuhan Yesus dan pesan-pesan kepada murid-muridnya, dan juga langsung dengan diikuti dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya berikan rencana agung misi Allah. Tentu kita bertanya-tanya apa itu misi Allah. Mungkin sudah sering kali kita mendengar tentang arti dari misi. Tetapi pada saat ini saya akan menyampaikan tentang kata misi. Memang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata misi sendiri itu berasal dari kata Latin yang artinya mengutus. Ya, artinya mengutus. Menjadi seorang Kristen itu berarti diutus ke dunia sebagai wakil Yesus Kristus, yaitu seperti Yesus berkata bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 21. Nah, dari sekian banyak definisi misi, ada dua definisi yang sering dipakai, yaitu definisi dari Advancing Church Mission Commitment atau ICMC. Dengan definisi ini dibuat dengan kesepakatan 170 orang pimpinan gereja di berbagai denominasi yang ada. Nah, definisi yang pertama, misi adalah setiap usaha yang ditujukan dengan sasaran untuk menjangkau melampaui kebutuhan gereja dengan tujuan untuk melaksanakan amanat agung dengan menyatakan
kabar baik dari Yesus Kristus, menjadikan murid dan dikaitkan dengan kebutuhan yang utuh dari manusia, baik jasmani maupun rohani. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan gereja yang misioner, aktif ya dan sehat, yang digambarkan sebagai gereja yang mengambil sikap agresif dalam penginjilan sedunia, di mana setiap anggota jemaat melihat dirinya sebagai komponen kunci dalam menanggapi amanat agung dan memobilisasi dalam menggenapi sumber-sumber dayanya semaksimal mungkin untuk tugas penginjilan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Christopher Wright di dalam buku The Mission of God. Dia mengatakan begini, kebanyakan orang Kristen setuju bahwa Alkitab itu memberikan dasar bagi misi, tetapi misi itu lebih besar dari itu. Bahkan sesungguhnya misi merupakan dasar dari Alkitab. Seluruh Alkitab digerakkan oleh dan berisi tentang misi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang Alkitab itu berbicara tentang misi, saudara. Kalau kita memulai membaca dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu, maka tidak ada yang kita tidak temukan berkaitan dengan misi Tuhan atau misi Allah bagi dunia ini. Nah, bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Stephen C. Hawthorne, dia di dalam artikel Alkitab sebagai cerita tentang Allah, dia mengatakan begini, pada dasarnya Alkitab itu adalah cerita tentang Allah. Betapa menggetarkan waktu kita menemukan bahwa setiap unsur dari kitab suci, baik itu peristiwa-peristiwa, ayat-ayat hikmat dan kitab-kitab para nabi, berpusat pada suatu cerita agung tentang Allah yang maha segala-galanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan Alkitab itu adalah firman Allah. Ketika kita mulai melihat bagaimana cara Allah memberitahukan kepada kita di dalam firman-Nya, maka akan tergambar bahwa sebetulnya Alkitab dan sejarah manusia itu berkaitan dengan Allah sendiri. Maka saya bisa simpulkan kepada kita pada saat ini bahwa Alkitab itu bercerita tentang Allah. Saudara tahu, dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan history. His dan story atau ceritanya. Cerita tentang Allah. Sejarah manusia ini selalu berbicara tentang cerita tentang Allah. Alkitab yang kita tahu bahwa ialah firman Allah itu bercerita tentang Allah. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah Allah. Nah, saudara-saudaraku, lepas dari keterkaitan dengan apa yang saya akan sampaikan pada saat ini berkaitan dengan misi Tuhan, maka saya mengatakan bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 itu adalah merupakan kisah sejarah yang berbicara tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga dengan pesan-pesan yang sangat spesial yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, ke-12 murid Tuhan Yesus dan orang-orang murid-murid yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Saudara-saudaraku, ini yang melatar belakangi kenapa sampai Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya pada waktu berada di atas rumah, ya, karena kalau orang Yahudi itu mereka itu memiliki atap rumah di mana tempat pertemuan yang selalu dan sering dipakai oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan pada saat itu dia memanggil murid-murid dan dia mengatakan, dan Kisah Para Rasul adalah bagian dari dalamnya di mana Tuhan Yesus memberikan pesan dan akhirnya mereka pergi. Yesus mengajak mereka ke bukit, ya, dan kemudian disitulah Yesus terangkat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, seperti yang saya katakan tadi bahwa apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 itu adalah special case. Kenapa? Karena itu berbicara tentang amanat yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya berkaitan dengan master plan misi Allah yang digenapkan di dalam dirinya sendiri melalui pertolongan dan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam peristiwa Pentakosta. Seluruh rencana agung misi Allah tersebut tergenapi secara progresif. Itulah yang hendak Lukas perlihatkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran ini menjadi landasan pemahaman bahwa menginjili adalah melaksanakan rencana agung misi Allah. Walaupun kita percaya
bahwa seluruh narasi Alkitab mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu memperlihatkan sebuah metanarasi keselamatan Allah melalui penebusan di dalam Kristus yang kemudian digenapi di dalam Kristus, yang merupakan master plan misi Allah. Alkitab memang telah membuktikan bahwa Allah sendirilah yang menjadi perancang sekaligus pemilik dari rencana agung misi yang dilakukan para saksinya di dunia ini. Nah, hal ini mengingatkan bahwa kita semua adalah saksi Kristus bagi dunia, tak terkecuali. Jadi saudaraku, yang menjadi saksi untuk memberitakan tentang karya penebusan Tuhan bukan cuma seperti saya sebagai hamba Tuhan, tetapi seluruh jemaat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, atas kebenaran ini, maka tidak ada alasan bagi kita sebagai orang percaya untuk tidak memberitakan kabar baik kepada setiap orang-orang yang belum percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan bagi orang percaya atau gereja untuk tidak bermisi atau bersaksi bagi Kristus. Bahkan kebenaran ini mengingatkan kita bahwa bermisi itu bukan tergantung kepada hebatnya program gereja, tetapi seberapa efektif program-program itu tersebut di dalam menjangkau atau menjadikan setiap orang yang belum percaya sebagai murid Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11 memberikan suatu dasar kebenaran bahwa pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja sekarang sesungguhnya merupakan kelanjutan dari fase ujung bumi yang diberikan yang dipesankan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Misi yang dilakukan oleh murid Kristus atau gereja saat ini adalah bagian dari fase memperkenalkan dan memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai ke seluruh bangsa-bangsa secara geografis hingga Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, berkaitan dengan momen akan kenaikan Kristus ke sorga ini, maka kita melihat dalam perspektif yang lebih kompleks, dari perspektif yang lebih khusus untuk kita melihat pesan yang diberikan di dalam kisah kenaikan Kristus ke sorga. Ya, saya membagikan 3 poin penting untuk kita belajar tentang master plan with a mission. Gambaran rencana agung misi Allah di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama adalah kita mau melihat rancangan penebusan Allah dan rancangan kerajaan Allah yang tergenapi di dalam Yesus Kristus. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-3. Saya akan membacakan. Di sana mengatakan begini: Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 secara khusus dalam konteks ini memberikan penjelasan bahwa Yesus menyelesaikan seluruh tugas yang dinyatakan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan kepada Dia, dan itu diselesaikan bukan semata-mata di atas kayu salib, bukan juga semata-mata dengan kebangkitannya dan kemudian Dia naik ke sorga, tetapi semua ini merupakan satu frame akan dinyatakan Roh Kudus bagi gerejanya, dan sampai saat ini Dia akan bekerja bahkan sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, ini yang disebut dengan yang saya sebut the work of Christ atau pekerjaan Kristus yang sempurna. Ketika seseorang ditanya apakah pekerjaan Kristus, maka orang akan berpikir bahwa Dia mati di atas kayu salib menebus dosa. Itu adalah pekerjaan Kristus. Benar. Saya akan sangat setuju ketika orang mengatakan bahwa pekerjaan Kristus adalah Dia salib, Dia disalib, Dia menderita salib, dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Hal yang paling utama dalam pekerjaan Kristus, dan itu adalah hal yang paling sulit dalam seluruh kehidupannya, adalah Dia mau mati
menanggung seluruh dosa saudara dan saya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai pekerjaan Kristus secara total dan komplit, adalah termasuk di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin ada salib tanpa kebangkitan. Demikian pula dengan kebangkitan tanpa kenaikan Yesus ke sorga. Jikalau tidak ada kenaikan Yesus ke sorga, tidak akan ada kemuliaan Kristus. Jadi kita gagal memperoleh janji kemuliaan Allah ketika kita tidak memahami tentang pekerjaan Kristus dalam satu frame. Itu adalah planning, itu adalah rencana Allah yang agung buat keselamatan saudara dan saya. Tanpa kenaikan, tidak ada Pentakosta dan tidak ada kedatangan Kristus kedua kali. Maka buat apa kita harus percaya kepada Dia? Percuma, saudaraku. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan bahwa Yesus yang saya percaya, Yesus yang saudara percaya, Dia adalah benar-benar Tuhan yang berkarya. Dia menderita, mati, dikuburkan, disalibkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Selama 40 hari kemudian Dia naik ke sorga, dan 10 hari setelah itu Roh Kudus turun. Dan ini adalah satu frame konsep teologi yang lengkap dan sempurna bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11 memberikan keyakinan yang teguh kepada saya dan saudara bahwa kita tidak percuma percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Yesus masih ada di dunia selama 40 hari antara kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga di ayat ketiga. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit di antara orang mati dan benar-benar Dia hidup. Saudara-saudaraku, Juru Selamat kita Yesus Kristus tidak akan pernah pergi ke sorga sampai Ia telah menetapkan fakta salib dan kebangkitannya yang tidak akan tergoyahkan. Jadi saudaraku, kenapa sampai Yesus harus 40 hari setelah Dia bangkit, Dia harus 40 hari berada, kemudian bertemu, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selain untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup, tapi Dia juga ingin mendeklarasi tentang kerajaan Allah. Kepastian dan kesaksian tentang karya salib dan kebangkitannya adalah pendahuluan dari kemuliaan. Semacam pengharapan tentang pemerintahannya yang damai, pemerintahannya yang penuh sukacita. Dan ini sudah diberikan oleh Yesus. Selama 40 hari Dia harus mengajar. Dia harus memberitahukan tentang arti kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dia harus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa benar-benar selama 40 hari kerajaan Allah itu akan dinyatakan kepada mereka. Saudara, keselamatan satu-satunya cara yang dipilih Allah agar manusia kembali bersekutu dengan Allah adalah melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan saya percaya, dan saudara juga pasti percaya, bahwa rancangan agung Allah adalah supaya setiap orang yang sudah percaya kepada Dia juga mau datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya. Orang tidak mungkin dapat mencapai keselamatan di luar Yesus Kristus. Sekalipun banyak pandangan yang mengajarkan bahwa ada cara lain supaya orang mendapatkan keselamatan, tetapi di dalam konsep ini Allah harus berkarya. Dan Allah benar-benar merancangkan semuanya itu hanya dan oleh Yesus Kristus. Manusia itu dapat diselamatkan. Saudara-saudaraku, keselamatan tanpa harus melalui Yesus Kristus itu tidak mungkin terjadi. Yesus Kristus merupakan jalan satu-satunya dan keselamatan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah jatuh di dalam dosa. Kita percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-3 yang telah kita baca tadi, itu sangat jelas tergambar mengenai rancangan agung misi Allah berkaitan dengan karya keselamatan Allah. Di ayat 1 dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus ini merujuk kepada Injil Lukas. Adalah mengejutkan bahwa Lukas mengatakan segala sesuatu yang dikerjakan Yesus, karena Injil Lukas itu
bersifat selektif. Dia bersikap menyeluruh, memberitahukan tentang pekerjaan Allah. Jadi saudaraku, di ayat yang 1, dia pesan kepada Theophilus oleh Lukas, dia bilang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Berarti berkaitan dengan pengajaran-pengajaran kerajaan Allah, berkaitan dengan pengajaran-pengajaran Yesus, bagaimana Yesus itu memberitahukan, menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Karena memang teologi Lukas itu selalu merujuk untuk menekankan kepada Yesus itu adalah anak Allah, dan dia itu adalah Allah yang sesungguhnya, dan membawa kepada satu tujuan untuk menegaskan tentang karya Kristus yang sempurna sebagai penebus dosa-dosa manusia. Saudara, selama 40 hari Yesus menjelaskan dan menegaskan kembali tentang kerajaan Allah. Ketika dia bangkit, dia berkali-kali dikatakan memberitakan, dia memperlihatkan dirinya. Alkitab menyatakan tidak lebih dari sekitar 520 atau 530 orang. Ada 500 orang di luar murid-murid dan beberapa wanita. Saudara-saudaraku, di dalam kisah ini juga termasuk pada waktu Yesus bertemu dengan 2 orang muridnya, jalan menuju ke Emmaus. Itu membuktikan Yesus sedang memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya sudah datang. Kerajaan Allah yang sesungguhnya sedang akan ditegakkan ketika dia akan pergi naik ke sorga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berbicara tentang satu hal, yaitu Kingdom of God, yaitu kerajaan Allah. Ini adalah isi hati yang terdalam. Selama 40 hari dia harus memberitahukan tentang arti kerajaan Allah, sekaligus dia menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah yang menjadi tebusan bagi orang-orang berdosa. Saudara-saudaraku, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Stanley Ellison di dalam sebuah artikel yang berjudul Kerajaan Allah dan Program Penebusan. Dia menjelaskan tentang frame atau gambaran besar rencana agung misi Allah melalui program kerajaan dan program penebusan. Saudara, waktu pertama kali Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menghakimi ular di dalam Kejadian 3 ayat 14-15. Si iblis itu. Nah, di dalamnya terjadi permusuhan, 2 kehancuran yang terjadi. Yang pertama dikatakan kepala ular akan diremukkan oleh keturunan perempuan, dan kedua, tumit perempuan akan diremukkan oleh ular. Kedua gambaran ini dalam konflik ini merujuk kepada Kristus, merujuk kepada penggenapan nanti yang akan digenapi oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis akan mendirikan kerajaan palsu. Dan memang setelah kejatuhan manusia, ketika kejatuhan si Lucifer itu yang memberontak kepada Allah, dan kemudian dia mencobai manusia yang pertama, dan akhirnya manusia yang pertama itu jatuh di dalam dosa, dia mulai mendirikan kerajaan palsu. Dan melalui Yesus Kristus, kerajaan Allah itu dipulihkan kembali. Itu namanya program kerajaan. Sedangkan menurut Ellison, untuk program penebusan itu berada di dalam salib Kristus, dan Yesus sendiri menggenapi itu. Ellison berkata bahwa rancangan Allah dan misteri rancangannya pada waktu kejatuhan manusia dalam dosa tergambar dalam 2 masalah: tantangan penebusan dan tantangan kerajaan. Tantangan penebusan itu berkaitan dengan kejatuhan manusia dalam dosa, sedangkan tantangan kerajaan berkaitan dengan setan atau iblis itu sedang mengacaukan dan mendirikan kerajaan palsu di dunia ini. Maka dari tantangan ini kemudian Allah memiliki program wirangkap tentang keselamatan. Kalau kita lihat di gambar yang ada di layar kita melihat 2 tantangan ini menurut Stanley Ellison, dan akhirnya digenapkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, program kerajaan dan program penebusan, strategi yang dibuat oleh Allah dalam program kerajaan datangnya dari Daud yang memiliki Salomo, dan kemudian program penebusan dari Abraham yang memiliki Ishak. Kalau kita bisa baca di dalam ayat-ayat yang ada, maka kita akan mengetahui dengan sungguh bahwa sebenarnya Daud, Allah memiliki program kerajaan, pemulihan kerajaan, sedangkan dari keturunan Abraham yang mengorbankan Ishak, itu program Allah dalam program penebusan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat raja di dalam program diurangkap Kristus ini,
raja itu menggambarkan singa, maka kita kenal singa dari Yehuda. Ya, kita tahu bagaimana kemudian Tuhan itu menegakkan kembali kerajaannya melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat penebusan Kristus melambangkan domba. Jadi antara dua, singa dan domba ini menggambarkan. Singa itu menggambarkan program kerajaan menurut Ellison, dan domba itu melambangkan program penebusan, ya, dan akan tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tahu bersama bagaimana program penebusan dikatakan anak domba di bawah pembantaian, melambangkan Yesus itu sebagai anak domba Allah. Dan kita lihat program kerajaan melambangkan singa, dikatakan singa dari Yehuda. Bahkan dalam kitab Wahyu 5 ayat 5 itu kemudian mengatakan tentang singa dari Yehuda itu yang kemudian mendirikan dan menegakkan kerajaan itu. Maka nggak heran kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 3, Yesus memberitahukan tentang penebusan yang sudah selesai, dan Yesus juga memberitahukan tentang kerajaan Allah yang kemudian ditegakkan kembali, dikumandangkan oleh Yesus untuk memberitahukan bahwa Yesuslah yang menggenapi, yang menyatukan antara program kerajaan yang diambil oleh iblis, yang dikacaukan oleh iblis, dan program penebusan karena kejatuhan manusia di dalam dosa, dan tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa lihat di dalam apa yang saya tuliskan di layar, bagaimana program Dwi Rangka, program kerajaan, dan program penebusan. Nah, ini jelas sekali ketika Matius pasal 1 ayat 1 mengatakan Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Anak Daud itu program kerajaan melalui Salomo, sedangkan anak Abraham melalui Ishak yang dikorbankan melambangkan program penebusan Allah yang kemudian tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yakinkan kita bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari kerajaan, program kerajaan yang dihancurkan, yang dikacaukan oleh iblis, dan program penebusan yang kemudian manusia yang jatuh dalam dosa kembali dipulihkan di atas kayu salib. Dan untuk program kerajaan ditegakkan pada waktu dia naik ke surga, inilah rancangan Allah kemudian tergenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, gambaran yang kedua dari rancangan misi Allah di balik peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah ini. Yang kedua, gambaran rencana agung misi Allah di balik peristiwa kenaikan Yesus ke surga terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-7, ya, yaitu rancangan Allah tentang Yerusalem yang menjadi pusat pemberitaan dan pemulihan kerajaan Allah secara rohani. Saudara-saudaraku, dikatakan begini Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi jelas sekali di sini ketika kita berbicara soal rencana agung misi Allah berkaitan dengan Yerusalem, maka kalau kita lihat, pertanyaan yang perlu untuk kita jawab sekarang adalah, kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem, dan mengapa di kesaksian harus dimulai, mengapa kesaksian itu harus dimulai dari Yerusalem? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, secara politis dan historis, Yerusalem itu merupakan pusat pemerintahan kerajaan Israel. Di samping itu, secara kultural religius, kota Yerusalem ini merupakan kota terpenting sebagai pusat kebudayaan religi Yahudi, Yudaisme. Namun alasan utama kesaksian harus dimulai dari Yerusalem adalah alasan rohani. Secara rohani, pemberitaan amanat untuk menjadi saksi Kristus tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang akan segera terjadi di Yerusalem.
Jadi saudaraku, kalau kita menghubungkan dengan Yerusalem, kalau kita tahu Yerusalem itu adalah kota kudus, di mana kalau kita tahu bagaimana Yerusalem pertama direbut oleh Yosua dari kota Yebus, ya, kemudian berkaitan dengan Raja Salem, Melkisedek dan lain sebagainya, jadilah kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem di dalam rancangan Allah itu menjadi kota Allah, menjadi kota kudus. Di dalam konsep-konsep teologi kita berbicara, kalau berbicara soal Yerusalem baru, itu adalah berbicara sorga yang kekal. Ya, dari Sion kemudian akan datang penebus. Maka saudaraku, nggak salah ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, engkau harus tunggu, jangan kemana-mana, engkau harus ada di Yerusalem. Karena Yerusalem itu merupakan satu kota yang sangat penting berkaitan dengan rencana keselamatan yang Allah berikan kepada manusia. Perlu kita ketahui bahwa para murid ini hanya dapat memiliki kuasa dan bersaksi kalau mereka telah menerima Roh Kudus. Di samping itu, pencurahan Roh Kudus dalam harapan mesianik perjanjian lama diyakini hanya terjadi di Yerusalem. Kalau kita baca di dalam kitab Yoel 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku, ya, ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Ingat baik-baik, Yoel 2 ayat 28 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku. Di ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memiliki latar belakang historis, latar belakang sejarah dari rencana agung misi Allah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kau harus tunggu di Yerusalem. Selain tujuannya supaya Roh Kudus, nanti Roh Kudus turun dan mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk mengabarkan akan kemuliaannya, akan kabar keselamatan sehingga bangsa-bangsa itu bisa dapat mengenal Tuhan. Tetapi ini juga adalah gambaran secara rohani, gambaran teologis konsep ini. Maka murid-murid kemudian berpikir lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa engkau tunggu, jangan kemana-mana, sampai aku akan mengutuskan Roh Kudus, akan mengutuskan Roh ke atas kamu. Lalu kemudian murid-murid itu mengatakan, Tuhan, di ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ, ayat 6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan Roh Kudus, mereka nanti di Yerusalem menunggu sampai Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada mereka. Dan kemudian karena Roh Kudus itu penting, mereka teringat dengan apa yang dikatakan di dalam konsep perjanjian lama tentang Roh Kudus akan turun, akan bernubuat, taruna-taruna akan bernubuat. Dan akhirnya saudaraku, mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah pemulihan atau restorasi bangsa Israel secara politis. Maka mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Pertanyaan para murid ini muncul karena pernyataan Yesus di ayat yang ke-5 yang menegaskan bahwa tidak lama lagi mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan konsep inilah kemudian Tuhan Yesus kemudian dengan tegas membawa ke ayat yang ke-7. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, kata masa dan waktu memakai kata krono dari kata kronos yang secara literal itu adalah waktu yang berjalan, waktu progresif. Nah, dalam pertanyaan para murid-murid itu merujuk kepada interval waktu tertentu atau interval waktu tertentu untuk pemulihan kerajaan Israel. Dalam kepercayaan Yahudi, mereka yakin bahwa Israel akan dipulihkan kembali dan Yerusalem menjadi pusat berkat bagi semua, bagi mereka. Ya, tapi memang terkait erat dengan Yerusalem sebagai kota kudus, dan memang sudah dinubuatkan oleh Yoel bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas kamu. Yoel 2 ayat 28 dan Yoel 2 ayat 32, terjadinya di Sion dan di Yerusalem. Keselamatan itu akan terjadi di Yerusalem dan di Sion. Dan inilah yang menjadi satu keyakinan bagi murid-murid bahwa mereka waktunya telah tiba, bahwa Israel akan dipulihkan, dibebaskan dari kerajaan Romawi, dibebaskan dari penjajahan Romawi. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Sementara pencurahan roh Allah ke atas umatnya dalam konteks pengajaran yang diyakini sebagai tanda datangnya zaman baru, seperti yang dikatakan di Yoel 2 ayat 28, yaitu dimulainya waktu pemulihan Israel. Tentu ini menjadi peluang naiknya ekspektasi mereka akan tibanya waktu pemulihan Israel. Murid-murid sedang memikirkan tentang bagaimana mereka itu bertanya kepada murid tentang bagaimana Israel itu dipulihkan secara real, di dalam konsep secara politis, dibebaskan dari jajahan Romawi waktu itu. Tapi mereka tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa sebetulnya konsep pemulihan Israel itu terjadi secara rohani. Ya memang saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak akan terjadi, bukan itu maksudnya. Tetapi saudara, di dalam ayat yang keempat itu mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nasihat Yesus kepada murid-muridnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem secara tegas menyarankan para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem karena janji pencurahan Roh Kudus, terkait dengan janji pencurahan Roh Kudus. Sementara di balik itu, para murid-murid memahami harapan pemulihan Israel akan dimulai di Yerusalem berdasarkan konsep pemikiran mereka, perjanjian lama, pengajaran yang mereka terima, pengharapan mesianis Israel. Maka tidak heran dengan dasar harapan mesianis yang tinggi pada Yesus Kristus, maka mereka miliki ketika para murid mendengar Yesus berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang tidak lama lagi terjadi di Yerusalem. Maka fokus mereka langsung tertuju kepada pemulihan kerajaan Israel secara politis, berkaitan dengan Yoel 2 ayat 28. Ya, para rasul mengharapkan Yesus sebagai raja yang diurapi Allah untuk mengantarkan pemulihan yang dinantikan oleh banyak orang Yahudi. Dan Yesus sendiri telah berbicara. Yesus telah berbicara yang sangat jelas. Ini memperlihatkan harapan politis akan pemulihan Israel masih sangat kental dalam pemikiran para murid-murid Yesus. Para rasul ternyata mempertahankan minat mereka dengan harapan melihat kerajaan Allah terwujud di dalam pemulihan kerajaan Israel secara real, secara politis. Maka Yesus kemudian menjawab di ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 7, menunjukkan bahwa dia memang tidak menyangka secara langsung bahwa itu akan terjadi. Tetapi bukan itu maksudnya. Yesus mengakui bahwa ini memang masih rahasia ilahi. Yesus menjelaskan bahwa masa itu merupakan sebuah rahasia. Jawaban tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa waktu atau masa itu akan menjadi rahasia di waktu yang akan datang. Nah, dalam pengajarannya sebagai mana yang di ayat 3 itu, dia mengatakan bahwa kebenaran tentang kerajaan Allah menjadi berita utama Yesus. Dan memang demikian, Yesus sedang memberitahukan kerajaan Allah secara rohani. Ya, penetapan tentang kerajaan Allah mengacu pada aturan yang dijanjikan Allah, menyertai program-program aktivitas. Ya, program-program aktivitas mengacu aturan yang dijanjikan Allah, ya, tentang Yesus Kristus yang membangun kerajaan melalui dirinya sendiri dan sudah tergenapi di dalam diri Yesus sendiri. Berbicara soal ini, maka konsep penebusan dan konsep kerajaan Allah tergenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam pelayanannya Yesus menunjukkan tanda-tanda bahwa kerajaan telah tiba datang. Di dalam semua apa yang dilakukan, kerajaan Allah itu sendiri telah hadir bersama dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia. Maka ketika Tuhan mau naik ke sorga, dia mau mendeklarasi tentang saatnya kerajaan Allah itu ditegakkan, kerajaan Allah itu dikumandangkan, kerajaan Allah itu di dalam dirinya, supaya murid-murid tahu bahwa Yesus adalah kerajaan Allah itu sendiri. Dia akan memerintah bersama-sama dengan mereka, baik di surga maupun di bumi, kelak nanti ketika dia datang kedua kali. Dan inilah yang menjadi satu pengajaran, bahwa nanti satu saat Yesus akan membangun kerajaan itu, ya, secara real di dalam langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Yang ketiga, yang terakhir, berkaitan dengan rancangan misi Allah, rancangan agung misi Allah, supaya memberitakan Injil, supaya semua orang percaya, memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 9 sampai 11 mengatakan begini. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, hai orang Galilea, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perintah yang Tuhan Yesus berikan adalah kita harus menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selaras dengan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Intinya supaya bangsa-bangsa dapat mengenal dan mengetahui serta percaya bahwa keselamatan tersedia oleh Allah di dalam Kristus, dan semua orang percaya menjadi agen-agen untuk menjadi pemberita untuk menyampaikan kepada mereka yang belum percaya. Ini telah dimulai dalam kisah Menara Babel. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan dalam kisah Menara Babel, sebetulnya ini adalah merupakan gambaran yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah, tentang apa yang kemudian tergenapi di Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, ya. Secara khusus di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Segera sesudah pemberontakan Adam dan Hawa, kalau kita mau melihat kembali ke belakang, itu segera sesudah pemberontakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memperkenalkan rencana penebusannya. Meskipun mereka harus menderita akibat dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan terus berkomunikasi dengan mereka, dan Tuhan terus berkomunikasi dengan mereka dan terus menunjukkan belas kasihan bagi mereka. Kita lihat umat manusia terus berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Bertambah banyak manusia, bertambah banyak dosa dan kejahatan. Tuhan sangat berduka atas perilaku manusia. Kalau kita baca di 1 Kejadian 5 ayat 6, benar-benar Tuhan sangat bersedih hati. Gara-gara dosa dan kejahatan, Allah harus memusnahkan manusia. Saudara, untunglah ada Nuh dan saudara-saudaranya yang taat pada perintah Allah. Allah harus memusnahkan manusia, namun ada orang-orang pilihannya, ada Nuh dan keluarganya yang memperoleh belas kasihan, yang memperoleh kasih karunia Tuhan dengan menyelamatkan mereka sebagai permulaan yang baru. Saudara, setelah air bah surut, Nuh beserta keluarganya kemudian turun dari bahtera Allah, kemudian menetapkan kembali perintahnya kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan penuhilah bumi ini. Allah kemudian terus memberitahukan tentang mandat yang pernah diberikan kepada Adam dan Hawa, dan itu kemudian terjadi. Keturunan Nuh pada akhirnya semakin banyak, beranak cucu di Kejadian 9 ayat 1. Namun keturunan Nuh menolak rencana Allah. Mereka membangun menara untuk sasaran mereka sendiri. Mereka membangun menara Babel dan untuk kepentingan mereka sendiri. Di Kejadian 11 ayat 4, Allah harus turun tangan untuk menghancurkan menara Babel. Kejadian 11 ayat 7 sampai 9. Kelanjutan dari tujuan dan rencana penebusannya dapat terus berjalan. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dalam apa yang saya tunjukkan melalui slide, ya,
saudara bisa lihat strategi Prababel. Kalau Prababel itu menjangkau umat manusia sebagai satu kelompok budaya tunggal, ya, menjangkau umat manusia dengan kedaulatan tanpa agen-agen manusia, menjangkau umat manusia di satu lokasi geografis. Saudara, ketika Menara Babel didirikan, saudara, ini bukan sekedar mereka ingin menjangkau Allah, bukan sekedar mereka ingin melawan Allah, tetapi di sana ada sesuatu yang salah yang mereka bangun, ya. Karena memang perintah Tuhan nanti akan kemudian namanya dikenal oleh orang-orang, oleh bangsa-bangsa. Maka pada peristiwa ini mereka cuma hanya sebagai sebuah budaya tunggal, menjangkau umat manusia tanpa agen-agen. Jadi mereka cuma hanya ada dalam satu budaya. Tetapi setelah strategi Babel, mereka menjangkau umat manusia dalam keanekaragaman kelompok yang terpisah, ya. Dia lihat. Kemudian menjangkau umat manusia melalui agen manusia terpilih. Kemudian menjangkau umat manusia di lokasi geografis yang tersebar. Strategi Yesus Matius 28:19 dan Kisah 1 ayat 8. Jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi beritakan, ajarkanlah, baptiskan. Pergi dari seluruh dunia. Dan Kisah para 1 ayat 8. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Peristiwa Babel merupakan satu peristiwa dasar untuk menggambarkan bagaimana tujuan rencana misi Allah kemudian terus dikumandangkan sampai Tuhan memilih bangsa Israel sebagai imam untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan kemudian terus dikumandangkan oleh Allah supaya bangsa Israel ini boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, memberitakan nama dan kemuliaannya kepada bangsa-bangsa, dan kemudian Israel menjadi satu bangsa yang kemudian gagal melaksanakan misi Allah ini. Ya, kita tahu bagaimana peristiwa Yunus yang kemudian gagal. Dia diberitakan ke Niniwe, tetapi pada akhirnya dia lari ke Tarsis. Walaupun pada akhirnya dia harus datang ke Niniwe untuk memberitakan tentang kedahsyatan Tuhan. Namun kita tahu bagaimana Israel diberkati oleh Tuhan. Israel itu banyak orang yang kemudian datang memiliki daya tarik, ya. Ratu Sheba datang ke Israel. Tetapi Israel juga memiliki daya ekspansi. Dia datang ke bangsa-bangsa dengan satu tujuan, memperkenalkan nama. Karena Israel gagal memenuhi ini, maka Allah sendiri turun tangan. Allah melemparkan mereka, Allah membuang mereka ke Babel. Supaya apa? Bukan saja mereka mendapatkan hukuman, tetapi nama Allah dikenal di sana. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tujuan Allah menetapkan mereka supaya bangsa-bangsa bisa mengenal Allah di bangsa-bangsa lain. Dan ini adalah tujuan Allah. Tapi kegagalan Israel kemudian digenapi oleh Kristus. Dan akhirnya ketika Yesus datang dan dia mati di salib, dia bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang dia memberikan tugas kepada saudara dan saya untuk menjangkau bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, 3 hal rancangan misi Allah tergenapi secara progresif. Yang pertama, misi Allah diteguhkan dan digenapkan oleh Roh Kudus. Dan kita tahu bagaimana Allah bekerja di sana. Pernyataan di ayat yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. 10 hari kemudian, yang nanti kita akan raya di hari Pentakosta, mengingatkan kita bagaimana Roh Kudus yang meneguhkan dan menggenapkan seluruh rencananya, memberikan kekuatan kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya. Dan akhirnya misi Allah diamanatkan kepada kita sebagai muridnya, sukses terlaksana di dalam gereja mula-mula secara progresif. Itu terlaksana dengan kuasa Tuhan yang menyertainya. Roh Kudus mengarahkan murid-murid, dan misi gereja mula-mula berjalan dengan kuasa mujizat yang menyertainya. Kita tahu bersama hal ini membuktikan karya Roh Kudus yang sangat luar biasa bagi murid-muridnya. Dan ini penting. Yang kedua, 3 hal rancangan misi Allah tergenapi secara progresif. Yang kedua, misi Allah itu dilaksanakan oleh murid-murid Kristus. Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Saudara dan saya sudah percaya kepada Kristus. Kita tahu gereja kita, GST Tesalonika, memiliki satu visi misi dari founding father, dari Bapak Pendeta Boy Keturangan dan Ibu Lolena, telah memberikan visi, telah menuliskan. Kalau saudara pernah membaca di Warta Jemaat, maka di situ sangat jelas
bagaimana misi yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan kita harus melaksanakan. Kami sebagai staf pastoral melihat bahwa ini adalah tanggung jawab kami memang, tapi bukan cuma tanggung jawab kami, tetapi seluruh jemaat harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk bersama-sama memberitakan Kristus kepada mereka yang belum percaya, setidaknya kepada keluarga-keluarga kita yang mungkin masih ada yang belum percaya. Tunjukkan karaktermu sebagai karakter Kristus. Beritakan Injil. Saudara-saudaraku, saya mau bersaksi. Ketika saya dan istri berada di isolasi, kami memang sangat sedih waktu itu. Ya, karena pada waktu itu saya bergejala, Bapak Ibu Saudara. Saya sakit lambung. Lambung itu begitu sakit sekali sampai saya hampir menyerah. Saya bilang, Tuhan, kalau kau mau ambil saja saya. Saya nggak tahan dengan sakit yang saya alami. Tapi di balik peristiwa itu, saya harus berjemur di panas. Saya harus melawan sakit ini. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik peristiwa yang kami alami. Dan setiap hari kami jemur panas, saya dan istri terus berjalan mendoakan mereka yang sedang berada di dalam sekarat seperti kami. Kami tidak egois, bukan mendoakan saja diri kami, tapi kami mendoakan mereka di kamar-kamar yang harus kami lewati. Kami tumpangin tangan mereka, dan Tuhan tolong supaya Tuhan sembuhkan mereka juga. Dan akhirnya betul, ketika kami ada di ruang di ruang lepas kami berjemur matahari, kami berbicara dengan mereka, saling tukar, dan kami terus memberitakan bagaimana kasih Tuhan yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara, ini adalah merupakan misi Allah dilaksanakan oleh murid-murid Kristus. Dan memang harus ada agen-agen Allah yang dipilih oleh Tuhan untuk terus mengabarkan Injil Tuhan. Saudara dan saya adalah agen-agen Allah. Saudara dan saya adalah agen-agen Tuhan yang dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ya, dengan demikian tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak menjadi saksi Kristus. Dengan kata lain, seluruh orang percaya Tuhan, baik secara pribadi maupun komunal, organisasi, harus bermisi, harus memberitakan kabar baik. Saudara, mulai momen perayaan kenaikan Kristus ke sorga, kita dituntut untuk menyadari, menjadi saksi-saksi Kristus. Ini bukan pilihan, ini adalah wajib bagi saudara dan saya. Karena kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Kita ini adalah martir-martir Tuhan. Bukan martir mati konyol, bukan. Tapi kita harus bersaksi, karena kata martir itu adalah bersaksi. Dan kalau di dalam kita bersaksi bagi Tuhan, nyawa kita menjadi taruhan, itu adalah kehendak Allah. Jangan, saudaraku, kita menjadi egois. Kita merupakan pilihan Tuhan, dan ada andil mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku, yang ketiga, misi Allah yang ditugaskan pada gereja merupakan lanjutan fase ke ujung bumi. Pola harapan bersaksi dalam Kisah Para Rasul 1:8 ini seringkali dipakai sebagai pola gereja di dalam bermisi. Mereka menggarisbawahi tahapan tersebut sebagai suatu pola bermisi masa kini. Tapi ingat baik-baik, kita sedang melanjutkan tugas tanggung jawab pada gereja mula-mula, Yerusalem, Yudea, Samaria. Sekarang kita sedang berada di fase ujung bumi. Saudara dan saya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai gereja Tuhan. Maka gereja-gereja, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan bukan sekedar untuk mengisi sesuatu hal karena kita tidak ada kegiatan apapun, lalu kemudian isi saja supaya ada kelas pemuritan, bukan. Tetapi ini merupakan satu tujuan kebaikan kita, karena berkaitan dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahap ujung bumi seperti yang dicatat dalam Lukas Kisah Para Rasul adalah penggenapan yang bersifat final. Saudara dan saya sedang berada di fase ujung bumi. Apakah usaha kita dalam menjalankan kegiatan di dalam gereja memenuhi amanat agung Kristus? Kita introspeksi sendiri. Apakah kita melihat semakin bertambah banyak orang yang berdedikasi untuk menjangkau dunia dengan Injil sebagai hasil dari pelayanan yang kita lakukan? Mari kita renungkan bersama-sama. Memang kita tidak begitu sibuk mengerjakan program demi program di dalam gereja, tetapi apakah kita sedang memenuhi tujuan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, menjadi murid Kristus, lebih dari sekadar menerima dengan sukacita janji-janji Tuhan, melainkan juga menyerahkan diri secara penuh di dalam kedaulatannya
seorang hamba tidak dapat melayani dua Tuhan. Pola pikir lama, kebiasaan, dan kesenangan akan dunia harus diselaraskan dengan pola pikir yang baru dalam konsep kerajaan Allah. Yesus sedang melatih pemimpin-pemimpin di dalam kerajaannya. Saudara dan saya ya telah dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ini. Mari Bapak Saudara, kita satu di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan kembali kepada kita untuk mengingat kembali kenaikan Kristus ke sorga. Pesan agung di mana rencana agung misi Allah tergenapi melalui kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau kami gagal belum melakukannya. Tapi ingatkan kami terus ya Tuhan bahwa tanggung jawab ini bukan pilihan, tetapi kewajiban bagi kami untuk mengabarkan akan kabar baik melalui karakter kami, sikap hidup kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar dalam kita mengingat rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga sungguh akan memberikan kita kekuatan lagi. Kita diberikan semangat lagi untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Tuhan hanya mau mengingatkan untuk pelayanan hari Minggu. Ibadah kita pada hari Minggu itu ibadah seperti biasa pada pukul 9.30 dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Atiu dengan tema khotbah yang luar biasa, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan diingatkan kembali untuk ibadah pemuda live streaming nanti dilaksanakan pada setiap hari Minggu atau pada jam 4 sore atau jam 16.00. Kiranya Bapak Ibu Saudara, bahkan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak muda, mari ajak bersama-sama untuk mengikuti ibadah pemuda live streaming pada jam 16.00 atau jam 4 sore. Ini pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat siang Bapak Ibu yang kekasih. Kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita semua dalam merayakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa supaya setiap jemaat Tuhan boleh mengalami kuasa daripada kebangkitan dan kenaikan Kristus ke surga. Kita bersyukur bahwa dengan kenaikan Kristus ke surga, Dia pergi menyediakan tempat bagi kita semua, sehingga kita berpengharapan kepada Dia. Kemudian kita akan juga berdoa buat pelayanan yang ada dalam jemaat ini, supaya Tuhan terus menolong dan memberkati. Dan sementara kita masih tetap melaksanakan ibadah secara online atau live streaming, kiranya juga Tuhan tolong supaya setiap peralatan yang kita gunakan tetap bisa berfungsi dengan baik, dengan lancar, tanpa gangguan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan juga kita akan berdoa buat kebutuhan-kebutuhan daripada jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah juga bersama-sama sepakat kita berdoa pada kesempatan saat ini. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu pada siang hari ini, menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, dalam rahmat cinta kasih yang daripada Engkau, di mana kami boleh merayakan hari kenaikan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau pergi dan menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu kepada kami,
bahwa Engkau juga tidak akan membiarkan kami seorang diri sebagai yatim piatu di dalam dunia ini. Karena Engkau pergi Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau berjanji juga bahwa Engkau akan mengirimkan seorang penolong bagi kami yang akan menyertai kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Oleh karenanya pada kesempatan siang hari ini, hamba berdoa kiranya Tuhan akan menolong tiap-tiap jemaat-Mu di dalam merayakan hari kenaikan ini. Kami boleh menangkap sesuatu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan. Berpengharapan di dalam Engkau akan janji kasih setiamu bagi kami Tuhan. Bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena janji Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang dapat dipercaya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa Tuhan. Buat tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin mereka hadapi, ada banyak kendala yang mungkin mereka hadapi, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Allahku dahsyat, Allahku ajaib, Allahku yang senantiasa memelihara setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu, di dalam mereka beraktivitas Tuhan, di dalam mereka berusaha ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Allah atas kehidupan mereka boleh dirasakan, boleh dialami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan, dalam kesempatan ini Tuhan, sementara kami memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami juga berdoa buat tiap-tiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Berpengharapan di dalam Engkau, bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau juga Allah yang akan memberkati setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan mereka saat ini. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Yang bimbang hatinya Tuhan pertetapkan hatinya untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami juga teringat berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di seluruh belahan dunia yang juga sedang merayakan hari kenaikan saat ini. Kiranya juga Tuhan tolong mereka semua dimanapun mereka berada, supaya mereka melihat bahwa Tuhan yang hidup itu, yang berkuasa, akan selalu menyertai di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga teringat buat pemerintah bangsa dan negara kami, yang terus bekerja keras Tuhan, yang terus berusaha Tuhan, untuk memajukan bangsa kami di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami, kepada presiden kami, kepada wakil presiden dan semua menteri, kepala-kepala daerah yang membantu presiden Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari dalam memajukan bangsa ini. Kiranya Tuhan yang tolong. Vaksinasi yang sedang berjalan saat ini juga Tuhan tolong, supaya semua boleh menikmati dan merasakan Tuhan dalam pertolongan Tuhan. Vaksinasi boleh Tuhan tertangani di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang ada dalam jemaat ini Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami Tuhan dan Ibu Gembala Tuhan, Paturangan dan Ibu Lolena Tuhan. Pemeliharaan Tuhan atas mereka senantiasa menyertai kesehatan, kekuatan yang ekstra daripada-Mu menyertai hamba-hamba-Mu ini. Buat hamba-Mu Pendeta Feni dan istri Tuhan, hamba-Mu Pendeta Yodi, hamba-Mu Pendeta Markus dan keluarga, dan hamba-Mu sendiri Tuhan, Engkau berkati kami dalam pelayanan GST Tesalonika. Kiranya nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Dalam Departemen Bahasa Inggris Tuhan, ada Pastor Edwin dan Ibu Harta. Dalam Departemen Bahasa Mandarin Tuhan, ada Pak Paulus dan Ibu Ruth. Tuhan juga tolong mereka dalam pelayanan di sana Tuhan.
dan seluruh jemaat-Mu Tuhan tetap dalam pemeliharaan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan berjalan. Kami percaya Tuhan, kami menikmati suasana yang indah, keceriaan yang indah. Ketika seperti murid-murid Yesus memandang pada waktu Yesus terangkat ke sorga. Kami percaya juga kami semua berpengharapan di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati setiap kami. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan sebagai tanda penyerahanmu kepada Dia yang akan senantiasa memberkati kehidupan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan. Keluar masukmu senantiasa disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berfirman, Engkau juga Tuhan yang akan menepatinya bagi tiap-tiap kami. Karena itu Tuhan, kami akan pergi dalam beraktivitas hari-hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan, ke dalam pemeliharaan yang daripada Engkau, perlindungan Tuhan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini, di mana kami boleh memperingati hari kenaikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau akhiri di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kami Tuhan Yesus memberkati. Shalom.